Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun yang online di rumah, semuanya baik-baik saja bukan? Pastinya. Amin. Tema kita bulan Oktober adalah keluar dari badai. Tahun ini meskipun banyak badai yang menerpa kehidupan kita, yakin dan percayalah Yesus membawa kita keluar dari badai. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mau lihat siapa yang rindu untuk menyembah Tuhan hari ini. Mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Mari kita mulai ibadah pada siang hari ini. Kita mau berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami ya Bapa. Hari ini kami mau datang untuk menyembah Engkau. Kami mau datang untuk meninggikan namamu, sebab Engkau Allah yang setia. Terima kasih Yesus. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Merasakan kasih setia Tuhan nyatakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku.
kasih Tuhan. Mari saudara kita mau bangkit berdiri bersama. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita bawa pujian kita kepada Tuhan. Kita beri penghormatan kita kepada Tuhan. Ya Allah yang mulia. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Lebih lagi nyatakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sorak-sorai yang paling dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Tanda terima kasih kami kepadamu. Jemaat yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama kita katakan. Amin. Sama-sama katakan. Amin. Ada sukacita di tempat ini. Amin. Biarlah ucapan syukur itu keluar dari mulut kita. Haleluya. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu.
syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Kita punya Allah yang besar, tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Kita akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Beri tos kanan kiri, katakan dia Raja yang hebat. Mari datang bersorak-sorai hai umat Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu. Kau telah mengumpulkan setiap kami di sini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan sebagian dari berkat-Mu Tuhan. Biarlah ketika kami memberikan berkat-Mu ini Tuhan, ada sukacita di setiap kami Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan, supaya persembahan ini bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang terdukan
bagimu. Di dalam perkataan kami cuma percaya. Di dalam iman kami meyakini. Biarlah mujizat pasti terjadi. Diberkati dan diurapi. Dalam nama Bapak Yahweh kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Ini sesi yang kedua. Saya bagikan kebenaran firman. Tapi sebelumnya saya panggil dulu ini boy ganteng dari Amerika. Wes, boleh? Stand up. Ibu bisa tolong terjemahin? Ada mic jam 1. Kemarin khotbahnya tentang apa? Penuaian. Kam. Saya cuma bisa ini bahasa kam. Here. Nah, ya toh? Oli saya yang terjemahin. Nah. Oke. Ada mic satu lagi yang terjemahin bahasa Indonesianya? Saya kenal laki-laki ganteng ini karena ulah Ibu Silpi. Dia bilang begini, Bu, ada brondong ganteng. Wih, seganteng apa sih? Gitu toh. Memang mata nggak bisa bohong ya Bu Silpi ya. Kita walaupun udah uzur, mujizat pasti. Ya, kemarin tentang 25 tahun gereja ini mengalami sukacita. 3 generasi. Di kolam renang aja bisa terjadi miracle. Betul nggak? Karena yang alami saya dengan Bu Silpi, nggak kalian loh. Penginjilan, nggak lihat waktu, nggak lihat tempat, nggak lihat situasi. Dipanggil nih berondong turun ke bawah. Kamu terjemahin jangan pakai mic dulu. Saya ngomong apa biar nih nangkep. Ya. Dipanggil turun ke bawah nih berondong. Tiba-tiba saya perhatiin. Tuhan ini orang mesti diapain? Ternyata apa? Message Tuhan disampaikan di atas orang ini. Tapi saya dengar kesaksian Ibu Silpi bahwa orang tuanya Nasrani. Tapi dia tidak percaya. Siapa Yesus? Disampaikan pesan Tuhan, minimnya nih bahasanya. Siapa nih anak Ibu Silpi? Minimnya bahasanya siapa? Minimnya bahasanya siapa? Kita pakai handphone loh. Translate. Cuma saya bilang ini memang dasar bodoh kalau nggak bisa bahasa. Sementara rekan saya dari Semarang dia mandi. Saya nggak tahu kalau dia bisa bahasa Inggris. Tapi pesan itu nyampe. Walaupun sepatah-patah nggak jelas ketikan dan artinya. She sends message to Dan. Terus tadi bagaimana? Oh cepat sekali. Oke. Saya sampaikan pesan Tuhan. She send God's message to you. Boy ini cuman begini, kayak Mr. Bean matanya. Saya bilang, orang ganteng mau mata digini-giniin tetap aja ganteng kan. Coba yang jelek digini-giniin, pasti tetap ele tau. Coba wajahmu, matamu kayak kemarin. Look at your face, look at your eyes like yesterday. Sampai ini anak ketawain. Dia begini miring. Laugh. She said, you look like Mr. Bean. Tapi dia semangat. Dia bikin pelanggaran. Jam harus ngajar di mana? FPF. Dia dikontrak 1 tahun. Tapi dia punya visi yang besar. Coba, Tuhan sayang lintas agama. Nggak mandang kamu orang apa, nggak pandang kamu dari negara mana, suku apa. Suruh dia bicara setelah pesan saya sampaikan, kesan dan pesannya gimana? Please say some words to us from you, your impression for us. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Good morning. It's nice to meet everybody. Senang bertemu Anda, kamu. Oke. Ya.
Thank you, terima kasih for Terima kasih atas sambutannya. welcoming me here. It's very, how do you say? It's being new to Indonesia. Sebagai seorang yang baru datang ke Indonesia, It's nice to have kind of a community, I guess, yeah, like a community that I can talk to, and yeah, that kind of helps make the experience much nicer and much more comfortable. senang punya komunitas sehingga bisa saling bicara, saling sharing. So yeah, thank you everybody. Terima kasih banyak. Is there more? Waktu message disampaikan, When the message is sent, kesan pesannya apa? what's your impression about the message? It was baik. It was very good. Itu baik. baik sekali. Yeah. But how do you say? Yeah, I'll have to. How do you say? Dream, visi. Dream, or sorry. Kemarin apa Maaf, yang maaf. dibilang? Kamu ngerti? Message-nya? To open new place Message and new ya. students. Misi-misinya ke Yeah. depannya. Yeah. How do I say? So it's for the students of like English or here. Untuk murid-murid All nation. All nation. Oh, Yeah. So semua it's bangsa. how do I say? I think religion is a good way of building a community. Ya, agama itu tempat yang baik untuk membangun Yeah. komunitas. And it, yeah, I think it's one of many ways that we can come to understand one another, even if we don't necessarily speak the same language. Adalah salah satu cara untuk kita bisa saling mengerti meskipun kita ngomongnya bahasa berbeda. Amin. Yang saya tangkap, Den ini seorang anak muda yang pintar. Ke depan, dia dibawa Tuhan menjadi satu komunitas yang dipercaya dalam satu dunia pendidikan anak-anak yang nggak ditangani. Tuhan kasih lihat, dia akan banyak membuat buku. Dan Tuhan akan bawa dia semakin terkenal. Ya, karena Tuhan bilang apa? Mimpi visinya dia itu besar. Tapi kalau tidak ada orang di sampingnya, tidak akan sampai itu nanti visinya. Dia punya kerinduan bagaimana anak-anak ini punya satu kecerdasan yang berbeda dari yang sebelumnya. So like more knowledge and opportunities. Ya, oke. Ya, Thank you, ya. bro. Ya, terima kasih. Bless you. Ya, thank you. Terima kasih banyak. Sama-sama. Tuhan Yesus berkati. And, Anakmu Silpi ada di situ. Dua-duanya dan satu perempuan saya tidak tahu siapa. Ya. Saya cuma godain. Anak Ibu Silpi 2. Jangan jauh-jauh. Ini nanti jadi orang kaya, terkenal. Ya kamu mau? Itu yang tadi nari. Heh, kamu ini Tuhan udah kasih lihat nih laki-laki ke depan seperti gini. Bedanya jauh, tentu gini-gini. Gak ada urusan masalah beda umur. Sayang lu udah cakep, pinter, diberkati lagi. Kalau saya masih muda, saya mau loh. Dia gak mau. Ya, tadi pagi berbicara tentang berpikir secara jangan kelebihan. Tapi hari ini saya berbicara tentang apa? Tabur, rawat, tuai. Orang biasanya sukanya apa? Tabur firman, betul gak? Tapi untuk merawat, belum tentu. Tabur, rawat, tuai. Kita tabur, kita tuai, ya kan?
kita rawat. 3 kata yang berbeda. Orang paling enak menabur tentang penginjilan, lintas kontekstual. Ya. Tapi di sini diprediksiin, kadang penginjilan kontekstual ini nggak semua orang punya gaya. Nggak semua orang mau. Bahkan di kolam renang pun kemarin, Bu Silvi bilang katanya gini, anak saya ini bisa nyanyi, masa? Lu les sama Bu Louis, masa? Saya walaupun minim, telinga saya nggak gitu bagus, saya suruh nyanyi. Cuma satu nangkep bahasanya, kamu jangan tersinggung ya. Loh, nggak tersinggung kan? Suaramu oke, tapi nggak pede. Tante suaranya elek, tapi pede. Tante nggak ngerti nada, tapi pede. Mamanya juga nyanyi dengan semangatnya gini. Begini lo nyanyi, begini lo. Tapi anaknya gini. Kita lebih suka penilaian orang daripada nilai diri sendiri, betul nggak? Orang yang menilai kita tuh lebih bagus. Jadi pada hari ini, di dalam kita menabur, jangan mau yang kita kenal. Jangan mau yang kita anggap baik. Tabur dengan orang yang nggak baik pun nggak masalah. Ternyata percakapan Bu Silvi udah berapa kali sih juga nggak tahu ya. Walaupun sepatah-patah dengan handphone, ada untungnya juga sih Mbak Google. Sampai saya geli, ketawa, saya terjemahin salah lagi. Ini nangkepnya anak-anak beda lagi. Cuma saya bilang ya nggak apa-apa lah dengan keterbatasan. Nah makanya dibilang begini. Penginjilan kontekstual adalah dimulai dengan satu gaya kehidupan. Kalau kita cinta akan Tuhan Yesus, hidupnya pasti apa? Nggak punya tuh pikiran yang ngaco. Hidupnya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, bawa jiwa kepada Tuhan. Hebat, Tuhan dorong bror ini, besok aku mau ke gereja. Bu Silvi follow up-nya kurang menggereget. Tapi kemarin Bu Silvi nekat, ayo ke gereja sementara ada ibu gembala satu. Mau dibawa kemana umat ini, gitu. Ya, kalau lagunya apa? Mau dibawa kemana hubungan kita, gitu. Ini kan mau dibawa kemana umat ini untuk beribadah. Kalau dari masa kita punya hidup gaya penginjilan, wah itu bagus sekali. Makanya perlunya kita masuk dalam satu komunitas yang mempunyai satu apa? Kekuatan untuk menjangkau banyak jiwa. Kalau gembala bilang gini, nanti tahun depan kita punya di Luminor. Amin. Bukan hanya di Luminor, kalau bisa GOR. Karena apa? Tuhan udah persiapkan tim yang solid loh. Eman-eman kalau kelas yang begini. Tapi di situ kita lihat ada banyak jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan. Bikin goncang kota Sidoarjo. Caranya, cara Tuhan bukan cara kita. Nah, kalau sampai hari ini kita belum bisa gitu menuai. Berarti ada apa ini? Nah, kalau mau dilihat tahun ini adalah tahun spesial bagi setiap kita untuk kita menuai jiwa bagi nama Tuhan. Makanya orang yang suka, ya kan, akan hubungan intim dengan Tuhan, gaya hidupnya doa, pujian, dan penyembahan, dan penginjilan. Karena apa? Itu udah satu kehausan, kelaparan. Makanya orang yang bisa menuai adalah orang yang mempunyai satu integritas yang kuat akan Tuhannya. Kalau mau dilihat ya, hari-hari ini banyak orang tidak mau ke gereja. Tidak mau untuk punya satu komunitas. Karena apa? Lihat lagi kehidupannya. Hari-hari ini kalau mau dibilang egoisnya luar biasa. Dunia media lebih menguasai daripada dunia penginjilan. Siapa yang sering nonton TikTok? Siapa yang sering nonton TikTok? Yang muncul berita apa, Bu? Pikiranmu gimana? Wis, Alkitabiah. Rohani banget kamu, Bu. Kalau saya nggak sengaja tuh muncul tuh tentang apa? Paranormal.
Setiap saya buka lagi, paranormal lagi. Oh, kok tadi bilang kamu politik, Bu? Kok bilang betul? Nah, banyak kan? Makanya harusnya itu yang dimunculin, Bu. Jangan bilang khotbah. Gimana kita bisa menuai jiwa kalau kita enggak punya tampil di dalam dunia media? Tahun ini begini. Jujur ya, nggak tahu kalau mama saya tersinggung. Setiap TikTok yang dilihat apa? Ya itu tadi. Hati-hati. Dalam berapa hari ke depan pohon di rumahmu tumbang. Ada orang yang mau berbuat jahat. Benar tuh, tumbang lo pohonnya. Potnya pecah. Karena bagi saya begini. Bukan karena itu berita yang mama dengar tentang paranormal. Memang udah wajib itu pohon di dalam tanah, bukan di dalam pot. Logika sekarang pemikirannya itu aneh-aneh. Setan, serangan balik. Ini dan begitu. Saya bilang kasihan ya orang mengenal Tuhan. Baca Alkitab, berdoa tapi imannya dangkal. Saya bilang gini, apa yang dipelajari? Apa yang dilakukan tapi tidak sesuai. Cuman masalahnya gini, kenapa orang suka akan paranormal? Karena dunianya dulu suka di situ kali, sering ke dukun. Tapi saya iseng sih, gak pernah ada yang berani bisa mendeteksi saya. Selalu saya yang bisa mendeteksi dia. Itulah kelebihannya. Jadi jangan sampai kita dideteksi dengan orang lain. Ya, kita yang harus bisa mendeteksi. Karena apa? Kita punya lebih dari yang lainnya. Penginjilan dimulai dari kita punya satu itu tadi. Kehidupan, keintiman akan Tuhannya. Mazmur 126, 5 dan 6 katakan begini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Janji firman Tuhan adalah apa? Tabur, tuai. Jadi kalau orang yang mau nuai nggak nabur, dapat hasil nggak? Hah? Jadi kalau nggak dapat hasil marah apa enggak? Marah. Apalagi dalam pergumulan hidup. Ya kan? Berapa kali nih ibu nangis terus sama Tuhan. Kok nggak dijawab-jawab Tuhan? Kok hidupku begini-begini terus? Ya kan? Tuhan bilang nggak boleh sakit hati. Kok betul? Nah, udah bisa mulai belum? Udah dilakukan belum? Nah, amin. Jadi di dalam sudah melakukan, ada taburan, ada tuaian. Ya, ibu di belakang Pak Yusak. Tuhan bilang gini, banyak diem, jangan banyak bergerak. Kamu kebanyakan acting. Terlalu sibuk. Tapi kalau kamu duduk diam berapa hari ini ke depan, lihat campur tangan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Kamu gak akan capek lagi, Bu. Ngapain cari uang ngoyo pagi siang malam. Mazmur 127 pada waktu tidur. Percaya, Bu, berkat sudah di depan mata. Biar apa yang kamu pegang dalam berapa hari ke depan dikerjakan Tuhan. Dahsyat. Ada suaminya? Nggak datang? Nah, besok-besok suruh datang. Ya. Ini yang sebelahnya baju hitam, kacamata, macan singa. Anak sebelahnya? Hah? Anaknya? Loh kan saya tanya anaknya bukan, jangan dilus-elus, muntar anak saya lagi. Boleh berdiri? Lihat wajah anakmu. Dia berdua. Lihat wajah anakmu. Bilang begini, maafin mami ya. Kalau mami enggak, mami yang tepat. Selalu bawel. Selalu target, pinter, nilai baik. Mami cuma percaya. Kamu kepada Tuhan, nanti nilai yang terbaik pasti Tuhan kasih. Ini biasanya kerjaan ibu-ibu secara akademik maunya nilai yang bagus. Tuh kan? Berarti mamanya yang kurang iman.
Enggak apa-apa, ya. Latih semuanya, serahkan ke Tuhan. Anakmu berapa? 1, 2? Kenapa kamu bebanin ke dia? Tuh, karena dia kecil kan? Satunya lebih kecil. Nah itu biasanya orang yang anak pertama yang digencar, ditekan sama ibunya. Gak boleh. Saya punya anak nanti gak saya gituin, saya bebasin. Karena apa? Anak itu punya Tuhan, mau jadinya Tuhan. Nilai akademik tidak menjamin. Kasih karunia Tuhanlah yang menjamin. Ya, kamu nyesel gak punya mami begini nih? Coba lihat mami. Bilang, Mam, I love you, Mam. Ayo, ngomong. Coba ngomong. Untungnya anakmu pinter nurut loh. Nggak pernah bantah orang tuanya. Coba kalau saya jadi anakmu, habis kamunya. Ya, karena saya dari dulu gak suka belajar. Makanya punya nilai tertawa. Makanya setiap terima rapot, selalu saya kena pukulan dari antara 7 bersaudara. Tapi judulnya apa? Akademik nggak menjamin. Betul nggak? Yang menjamin apa? Kasih kemurahan Tuhan. Saya is the best di antara yang lainnya. Saya ajarkan juga dengan ponakan saya gitu. Saya tidak butuh akademik. Yang saya butuh bagaimana kamu bisa bersosialisasi ke depannya. Jangan selalu orang tua, angka. Karena ditekan orang tua hari itu kan, mesti pintar, lu nanti gede mau jadi apa? Yang jelas gini, bukan jadi topeng monyet. Ya, pasti akan menjadi anak yang berhasil. Kenapa kamu tertawa, Bu? Kenapa kamu tertawa? Kamu gituin anakmu? Silver. Ipar Ibu Piken kali ya. Kenapa kamu tertawa, Bu? Hah? Kok tegang sekali saya tanya, kenapa kamu tersenyum? Kamu apa begitu memperlakukan anakmu akademik? Jangan. Nah, jangan begitu-begitu. Jadi kalau mau dibilang ya, saya termasuk siswa yang paling bodoh di antara 50 siswa. Tapi saya yang berbeda di antara 50 siswa. Makanya guru bangga. Wah, kamu ini anak ajaib. Tapi kamu yang dipakai oleh Tuhan. Tapi kamu yang lebih perhatian, peduli untuk kita punya satu komunitas. Coba. Guru selalu lihat anak yang udah goblok, udah gitu jelek, ngulah lagi. Pasti minus, betul gak? Tapi endingnya dong, enggak minus. Malah menjadi penjala manusia. Ya kalau mau dibilang, Bu Gem lebih punya power daripada Pak Gem. Ya dong. Tuh, bahaya nih Bu Gem, ada apa ini? Jemaat tertawa begini pasti ada something nih. Tapi banggalah punya Bu Gem sama kayak saya cerewet galak. Yang penting apa? Jadi. Jangan jadi umat Tuhan yang cengeng. Ditempa masalah, gak jelas. Diomongin satu dan yang lainnya, lari dari kenyataan. Bagaimana kita akan melihat, ya, kita akan bersorak-sorai, tapi kita sendiri dalam satu tekanan atau dalam keadaan situasi yang tidak baik. Hati yang gembira adalah obat. Saya suka nih lihat anaknya ibu ini nih kalau lagi di Instagram apa di Facebook, ya anakmu tuh yang lucu si cantik, nyanyi gitu kan, dia mempedekan diri tapi nggak jelas. Udah cantik, bodohnya nggak punya kepedean. Suaranya apik, nggak punya keberanian. Coba saya geleng-geleng. Anakku nggak boleh gini. Anakku mesti punya power. Kalau maminya begini, anaknya harus begini. Karena 5 ponakan saya didik punya satu keberanian yang kuat. Jadi dia tampil ke daerah yang lain, cuman tamu-tamunya kaget. Ini anakmu kenapa begini? Ya ulah tantenya lah. Siapa yang di sampingnya itu mempengaruhi. Makanya kamu sedikit pecicilan sama anakmu biar pede deh begini. Ya, kecuali anakmu elek, anakmu cantik kok. Gak pede, kurang ditekan nyanyinya. Itu generasi yang the best lah. Tapi sorry ya, tolong nanti ke depannya kurangin dulu anakmu punya kritikan. Cerewetnya.
Ya, karena tuh nanti ke depannya anak ini akan berani frontal. Dia kalau orang terima dengan frontal anakmu, kalau enggak. Ya, didik untuk jangan segala sesuatunya dengan satu sikap yang berani. Karena kamu tidak seperti anakmu. Nah anak ini saya nggak tahu nih seperti karakter papanya atau gimana nih, berani tegas. Hah? Hah? Teteh, tante. Iya. Makanya mendidik anak itu ya dari 5 tahun ke bawah itu paling enak. Kita serap dulu yang ada di atas anak ini untuk menjadi kita punya kepribadian yang kuat. Di saat 5 tahun ke atas anak itu kuat. Berapa kali saya coba jerumusin ponakan saya 5 yang gak mau. Kata mama, kata papa, kata mama, kata papa. Iya dong. Supaya apa bagi saya gini loh, ponakan saya jangan terlalu gak tahu dunia luar. Tapi puji Tuhan dia tidak punya pelanggaran. Makanya Galatia 6, 7, dan 9 katakan begini. Jangan sesat. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, ia akan menuai jika tidak menjadi lelah. Tabur, tuai, rawat. Berarti kan kita memberi. Karena firman Tuhan katakan, berilah maka akan diberi. Sudah banyak beri, kok belum dapat jawaban? Kok belum dapat satu terobosan? Udah gitu apa? Stop. Karena apa? Lelah. Sedikit menggelitik, orang boleh nubuatan buat saya bagus. Tapi ujungnya apa? Proses terus, belum ada penyelesaian. Tapi saya nggak akan jemu-jemu, ya. Menjadi apa? Lelah. Dalam menerima janji-janji akan Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Siapa yang menabur dalam roh, ya kan? Dia akan menuai dalam roh. Barang siapa menabur dalam hal kebaikan, otomatis dia akan dapat kebaikan. Makanya setiap apapun yang kita lakukan kebaikan dengan siapapun, jangan lihat. Yang penting apa? Lakukan dan kerjakan. Nah, di sini Tuhan ingin kita belajar ada 3 hal. Hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai itu berbicara tentang apa yang kita tabur, pasti kita akan tuai. Yang pertama, ya. Karena hukum karma, hukum reinkarnasi, istilahnya akan muncul lagi. Siapa di sini kadang bilang gini, kalau masa kecilmu begini, nanti gedenya begini, kamu kena karmanya. Ada lagi yang saya terima kemarin nggak sengaja WA, usia udah lanjut, dia bilang begini, apa yang ditabur di masa muda akan dituai di masa usia. Cuma saya lagi bertanya, maksudnya kenapa? Apa yang ditabur di masa muda akan kelihatan di masa usianya. Memang hari itu ada punya kesaksian. Ibu ini di masa mudanya nggak baik. Di masa usianya nggak ada yang ngopeni loh. Kasihan sekali. Hartanya ada. Tapi anak-anaknya nggak mau ngopeni walaupun orang tua punya hartanya. Jadi hukum karma dalam Tuhan ada apa enggak ini Pak Yusak? Hah? Dalam kita enggak ada kan? Karma mata burtuai sama aja Pak. Hah? Makanya juga dibilang begini. Kalau saya sering doain orang ya, dalam posisi sakit. Coba saya gambarinnya begini. Pasti masa mudanya dia begini nih. Yang terus ini dia belum mengalami satu pemberesan dalam hidupnya. Makanya dia tidak pernah mengalami satu terobosan demi terobosan. Nih Bapak yang duduknya begini. Aku sedih, duduk sendiri. Mama pergi, Papa pergi. Oh itu dia, itu. Siapa tuh? Pak Martin.
Berkali-kali kau. Tapi kenapa kamu nggak percaya, Pak? Berkali-kali kau. Mana istrimu? Kamu sukanya jatuh bangun terus. Kalau bercintaan enggak apa-apa. Jatuh bangun. Apa? Pantes. Guru karate. Iya, ya kan? Karena dia kan karate kan, ngajar. Buak, jatuh. Bangun. Rubah dulu posisinya apa, jangan guru karate. Jadi berkatmu di situ, jatuh bangun, jatuh bangun. Loh, dioplek-oplek. Minta sama Tuhan kerjaan yang baru. Tabur tuaimu nggak ada, Pak, selama kamu pegang itu kekerasan. Baik nggak? Ya baik apa enggak tuh? Mana baik, benjol ya. Kalau orang buat jaga diri baik, betul nggak? Tapi sewaktu-waktu dia salah, tonjok orang. Enggak juga, Pak. Sorry ya, saya perempuan. Saya hobi nonton tinju. Jadi bertiga ya, papa saya, adik saya laki, dan saya. Nonton begini. Tapi kan ada jiwa pembunuh, Pak. Hajar! Hajar! Wah, itu lepas dari dunia tinju tuh gak gampang bagi saya. Minta sama Tuhan ada kerjaan yang baru, Pak. Makanya tadi saya lihat kenapa ini jatuh bangun lagi. Ya, ini kerjaan ada roh jiwa pembunuh ini. Karena apa? Keras. Jadi langkah lembut, lemah lembut. Karena aku lemah. Itu mana lemah lembut ya, Pak? Salah nggak? Ya sudahlah. Susah profesi ya. Jadi Tuhan cuma bilang begini, Pak. Percaya saja, buat tahun ini yang terbaik dalam hidupmu, tantangan struggle yang bertahun kamu hadapi, semuanya selesai. Jadi sekarang, bukan kamu ngajarin tinju manusia, tapi kamu harus tinju musuh yang menghalangi berkat. Hei keuangan, gua tinju lo. Buh. Betul ya? Hei masalah, gua tinju lo. Buh. Jadi kamu harus ngomong begitu, Pak. Berarti di rumahmu ada ring ya? Apa dengan istri? Hah? Enggak kan? Baik-baik kan? Jadi buat apapun beban dalam hidupmu, tabur tuai yang kamu sudah beri. Sorry ya, kamu dalam kekurangan aja masih bisa memberi lu. Belum tentu orang yang kaya bisa memberi. Berapa keuangan yang kamu sudah beri di atas anak-anak yang kamu didik, kamu akan nuai tahun ini. Kamu belum pernah ke luar negeri kan? Belum. Mau enggak? Mau. Tak kalau diajak? Kamu ajak saya enggak? Oh iya, Ibu, kalau ada yang ngajak Ibu. Ngajak saya nggak ngajak istri kan? Tadinya harus dibilang gini, kalau saya diajak, saya ajak istri, saya ajak Bu Lasma, betul enggak? Berarti ini egois. Tuh, tes orang dari situ aja. Percaya, kamu dibawa Tuhan jalan keluar bersama dengan istrimu. Nanti kamu baru nangis, kaing-kaing. Kok iso ya gue berangkat ke luar negeri, gue gak punya duit. Duitnya Tuhan melalui orang lain. Orang yang cari keringat, kamu yang tinggal nuai. Di tahun ke depan, kamu dibawa Tuhan tuh berbeda, Pak. Orang suka dengan cara kamu punya keterampilan. Orang suka dengan satu sikap untuk kamu sebagai penasehat. Tadi saya bilang, jahat gak pekerjaanmu ini? Ya sudahlah, kita berdamai. Saya tidak mau menghakimi. Nanti saya keluar dari sini di smackdown lagi. Ya, saya percaya Bapak ini yang sudah melakukan kebaikan, dia akan menuai.
Nggak lihat waktu. 24 jam is ready. Siapa namanya Pak? Hah? Pak Martin. Siap. Meluncur dia, lupa istri, lupa anak. Karena apa yang dia lakukan apa? Kebaikan. Itu dia. Siap sedia dalam segala waktu. Baik tidak baik. Nah iya. Ini saya 3 hari sama baby loh. Udah di rumah sama baby, di sini sama baby lagi. Suka nggak suka mata saya ngantuk, saya harus melek. Saya harus semangat walaupun lelah. Karena apa? Pekerjaan Tuhan harus dinyatakan. Nah, makanya di sini tabur tuah itu adalah berbicara perintah Tuhan walaupun berat tapi enak. Ya. Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Makanya Pak, bangun manusia rohmu. Jangan kamu bangun, ya toh, satu pemikiran, besok aku mau ngajar ini, mesti dengan gaya ini. Cara taklukkan orang ini harus dengan yang begini. Jangan. Tuhan, aku minta hikmatmu, materi yang kamu ajari nanti berbeda Pak. Sorry ya. Nanti kamu diliput TV sebut, ini karena Tuhan Yesus, itu pendetanya galak banget kemarin. Ya, buku-buku yang tertunda yang kamu akan tulis jadi di tahun ini. Tuhan akan kirim orang untuk kamu punya satu buku. Biar apa? Kamu dikenal. Tapi tolong, rendah hati. Ya, jadi yang disembunyikan oleh Tuhan bertahun-tahun, nggak muncul, nanti muncul. Ya. Saya nggak tahu tiba-tiba nanti kamu dibawa keluar dalam satu kontingen ya, pertandingan, ya toh? Di bawah Tuhan tuh berbeda. Wah naik pesawat nanti bolak-balik ini Bapak udah kayak kacang goreng. Mau beli tiket aja susah. Betul ya Pak? Buat makan aja udah mujizat, ya toh? Tapi Tuhan bikin nanti berbeda. Karena di kedepannya ini era pendidikan, bidang olahraga, tadi ngajar apa? Karate kan akan diorbitkan kembali. Salah satunya komisi di dalam bidang olahraga Hillary Brigita Lasut. Jadi Elias Pikal ya, Indonesia yang terkenal, ya toh, yang sekarang sudah nggak jelas hidupnya, lagi dimunculkan kembali dengan Hillary, atlet-atlet ditampilkan yang punya prestasi. Salah satunya kamu masuk di kontingen itu. Apapun yang menjadi idemu, apapun materi yang nanti Tuhan akan buat, itu orang akan terkesan. Income-mu naik Pak. Ya. Tapi jangan lupa gereja ini jangan ditinggalin. Cari gereja yang besar buat apa? Kalau tidak ada penanganan. Justru enaklah kecil begini, nggak ada, dicari. Betul nggak? Gereja besar nggak belum tentu bisa dicari Pak. Baru kali ini saya lihat Bapak, jemaat tetap apa enggak sih? Oh nggak pernah nemu ya? Oh, pantas yang kemarin tampil guru-guru gitu kan. Cuma saya lihat gini, kok nggak ada tampang gurunya ya? Tapi guru sekolah minggu, saya kaget. Kenapa kamu bisa naik Pak? Ada dorongan suruh naik, denger. Kenapa nggak di bawah? Oh berarti selama ini kamu tugas terus. Makanya saya nggak pernah tahu kalau kamu jemaat di sini. Baru kemarin saya kaget, guru sekolah minggu kok tampangnya begini ya. Hah? Oh murid STT, namanya guru sekolah minggu tuh rada-rada kayak anak-anak. Kelihatan kok gaya-gayanya. Pantes karena smackdown ya nggak kelihatan gayanya. Nah yang kedua jenis taburan adalah menuai keluarga yang belum dipulihkan. Siapa target yang bawa ke Tuhan? Hadapin. Yang penting kita menjadi satu terang dan garam, ya. Makanya di saat kita menabur kebaikan, semua karena kasih karunia Tuhan. Pengkhotbah 11 ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Angin bisa dilihat gak sih? Nggak bisa. Bisa dipegang nggak? Diraba? Cuman dirasa doang, betul nggak?
Kipas angin dirasa, maaf, kentut dirasa enggak? Keluar aja kan, enggak sopan kan? Nah, itu yang Tuhan mau katakan begini. Biarlah kita selalu memperhatikan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena semuanya enggak ada buktinya. Makanya 2 Timotius 2 ayat 6 di sini dikatakan apa? Seorang petani bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ini siapa yang baru kerja? Kalau bisa uang pertama kerjanya itu kasih tabur ke Tuhan. Supaya apa? Diberkati senantiasa. Makanya 2 jenis taburan, menabur dalam daging dan menabur dalam roh. Orang yang menabur dalam daging pasti akan binasa. Baik pelayanan, kita menaburnya dalam daging, putus. Tapi kalau kita menabur pelayanan dengan roh, akan kekal. Contohnya ya saya sendiri, tidak menabur pelayanan dalam daging, dalam roh. Walaupun gak ada tim, saya tetap jalan. Karena apa? Roh itu yang membangkitkan, roh itu yang memampukan. Ayat penutupnya, Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun tidak akan menyimpang dari jalannya itu. Kita pasti ingat guru sekolah minggu, betul ya? Makanya kita kenal Tuhan Yesus karena pengajaran dari sekolah minggu ada ayat yang berkesan. Kita tidak akan pungkiri dan kita tidak akan lari dari setiap apa yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan. Makanya sampai kapanpun firman yang kita dengar, firman yang kita baca, paham ya? Kita tidak akan bisa disesatkan oleh siapapun juga. Kesimpulannya, biarlah pada hari ini kita menabur iman dan kebaikan. Dan kita harus punya satu hal, merawat diri kita untuk punya satu hal. Iman yang kuat di dalam Tuhan dan tidak goyah dalam segala apapun. Kita angkat pujian. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sekali semua yang ku bisa, tetapi ku percaya kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bangkit berdiri yuk. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. semua
akan menyerah dalam kami tabur tuai dan rawat jiwa-jiwa bagi namamu. Beri kami kemampuan, beri kami hikmat, biar apa firman yang kami dengar, kami bagikan, bisa bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Diberkati umatmu di tempat ini, diberkati yang live maupun siaran ulang. Nama Bapak Yahweh dipermuliakan. Haleluya, amin. Oke, silakan duduk. God bless you. Saudara diberkati siang hari ini. Bagi yang mau didoakan, saya persilakan maju ke depan. Tidak banyak waktu, tapi ini kesempatan saudara. Tidak usah noleh kanan kiri. Yang mau maju silakan maju apapun persoalanmu. Roh Kudus berbicara dengan kuat siang hari ini. Di sini ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendukung saudara. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Mari silakan yang ada sakit, yang ada tekanan-tekanan dalam hidup, ingin terobosan ekonomi, mau bertanya kepada Tuhan apa yang kau akan kerjakan, silakan maju ke depan. Ada banyak Bu Lasma, silakan. Sebelum ku coba, minta Aser untuk ada di belakangnya. Namun hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ya pakaralamu, haleluya, haleluya. Inarara bagamase, ini apa ralamu, ini adalah bayaran bagamase. Haleluya, sini apa rakata ramaya masih nere. Bagi yang mau menjual propertinya,
Silakan maju ke depan. Tuhan akan membuka jalan buat kau. Sikini kata karala pakunurina taka masih urataka masih sikarana haleluya, oh haleluya. Properti itu bisa kendaraan, bisa rumah, bisa apapun perdaganganmu. Mari maju ke depan. Kita karalamu, kita kamasiri, mungkin aralamu, mari maju untuk didoakan supaya penghalang ikatan-ikatan yang ada menghalang-halangi pembeli datang itu bisa dilenyapkan. Sekarang kalau tidak ada saya tutup doa. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama. Dikasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat. Terimalah perlindungan, berkat, kasih karunia dari Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan di dalam kuat kuasa Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang untuk kedua kalinya. Yang percaya berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.